Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta didik kelas 12 TKRO dimanapun berada, kita sudah beranjak ke materi KD 3.2, yaitu diagnosa blok silinder. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan materi yang berkaitan dengan KD tersebut. Nah, di sini materi ini adalah overhaul dari blok silinder. Konsep dari materi ini adalah yang pertama itu pembongkaran, yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga perakitan kembali. Ya, ini berdasarkan dari konsep overhaul itu sendiri. Nah, ini contoh salah satu pembongkaran, ini melepas piston. Yang kedua, ini memeriksa atau mengukur diameter blok silinder. Yang ketiga, ini pemasangan batang torak ke crank jurnal, pada crankshaft ini ada dua, ini ada crank jurnal dan crank pin. Oke, selanjutnya dalam proses pembongkaran kita harus mengetahui dulu, dan ini adalah satu set bagian blok silinder yang mana yang pertama dilakukan yaitu melepas crankshaft. Nah, crankshaft di sini ada tutupnya, yang di dalam tutup itu ada bantalannya. Nah, maka dari itu sebelum dibongkar itu diukur celahnya. Ya, ini digeser kanan kiri dan menggunakan dial gauge. Ya, periksa celah. Nah, di sini dalam memeriksa ini sebelum pembongkaran ini bertujuan agar nanti kita untuk proses pengukurannya itu terarah. Jangan sampai dibongkar semuanya baru kita apa yang diukur. Nah, itu menjadi kendala juga. Ini pakai dial gauge, ini end play ya, juga pergerakan. Ini adalah sambungan dari batang torak. Namanya end play ya ini. Nanti end play-nya digerakkan kanan kirinya untuk mengukur celahnya. Yang selanjutnya diukur juga di sini adalah celah oli pada crank pin ini. Nah, setelah dilepas nanti di sini diukur berapa celahnya, celah olinya menggunakan plastik gig. Nah, pada proses pembongkaran jangan lupa dari bantalan ini dilihat. Ini ada hole, ada lubang untuk sirkulasi oli, dan sini ada tanda ukuran. Ya, pada bantalan ini ada tanda ukuran. Oke, di sini juga sama. Ya, tanda ukuran pada tutup bantalan. Yang mana bantalan itu nanti akan bertambah tebal menyesuaikan dengan kebutuhan ketika terjadi proses perbaikan. Nah, selanjutnya ini juga sama, end play-nya ya, atau celah dorong crankshaft itu menggunakan dial diukur ya, disesuaikan dengan standar pada buku manual. Yang selanjutnya pembongkaran di sini ini adalah melepas set piston dengan batangnya. Ada bantalan yang atas, yang di bantalan bawah, dan ini tutupnya, tutup bantalannya.
Ya, pada pembongkaran ini, pada piston ini ada yang namanya proses reamer, membersihkan. Nah, biasanya di sini ada karbon yang tertinggal di sini karena pembakaran. Kalau kita lihat detailnya bahwa ring piston itu di atas ring piston masih ada ruang yang mana celah itu kadang ada sisa pembakaran. Ini dibersihkan dengan reamer. Selanjutnya ini pada tutup bantalan ini dilepas untuk pembongkaran pistonnya. Nah, setelah kita lepas pada tutup bantalan, ini kita lepas yang namanya bantalannya ini. Ya, bantalannya dilepas dengan menggunakan obeng, nanti akan terlepas. Nah, pastikan nanti pemasangannya sudah ada tanda sehingga di sini tepat, tidak bergeser ke kanan dan ke kiri. Setelah itu pukul batang torak menggunakan, ya di sini salah satunya ya menggunakan di sini gagang dari palu juga bisa, yang bahannya mungkin kayu, agar aman dipukulkan agar torak ini keluar. Oke, di sini ini adalah gambar batang torak yang menggunakan tub plastik. Ya, selanjutnya lepas crankshaft. Nah, lepas crankshaft di sini setelah dilepas tadi torak dan batang toraknya lepas, di sini ada bantalan, ya, ada bantalan dan ada bantalan dorong atau simnya di sini. Nah, simnya ini nanti ini ketika end play-nya tadi berlebihan ini bisa diganti. Yang ini bantalan atas. Jadi ini mengunci antara crankshaft dan blok silinder, ya. Namanya adalah crank journal. Nah, yang namanya crank pin itu yang berhubungan dengan batang torak. Lepas tutup bantalan crankshaft, lepas crankshaft, lepas bantalan. Oke, yang pertama pada ini ya, pada crank journal ini dilepas. Baut yang ada di sini dilepas. Nah, selanjutnya dilepas bantalannya ini dilepas. Ya, menggunakan bantuan obeng. Oke, untuk pembongkaran pada piston kita harus mengetahui di sini ada ring piston 1, ring piston 2, dan ada oil ring. Oil ring ini terdiri dari 3 lapisan juga. Ada pin piston, ada piston, dan ada batang sambungan, ya, atau batang torak. Untuk membongkar ring piston, nah ini ada namanya ring piston expander. Nah, ini tepatkan. Nah, ini perlu kehati-hatian ketika nanti ini tidak tepat, bisa saja nanti ring torak ini bisa patah. Nah, ini ditekan dengan mantap perlahan. Ketika sudah melebar, maka nanti bisa diangkat dan lepas dari torak semacam ini. Nah, yang ketiga lepas ring dari ring oli pada piston. Ini ada 3 lapisan ya, 3 lapisan. Selanjutnya untuk melepas torak piston dengan batang torak ini membutuhkan SST untuk melepas pinnya di sini. Nah, mengapa SST digunakan? Ya, agar lebih aman. Dia akan tertekan pada posisi yang tepat sehingga torak juga tidak ada pukulan yang membuat torak itu bisa rusak. Oke, pada proses pemeriksaan pada blok silinder ini ada 5 pada materi ini. Yang pertama adalah pemeriksaan kerataan. Ya, kerataan blok silinder ini
Hampir sama dengan pemeriksaan kerataan pada kepala silinder menggunakan strike edge dan filler. Yang kedua adalah pengukuran diameter blok silinder. Di sini menggunakan dial bore gauge. Nah, di sini penekanannya sangat nanti kita juga proses praktiknya lama karena ini butuh ketelitian yang lebih. Ketiga itu adalah pengukuran dari celah ring dengan piston. Yang keempat adalah pengukuran baut. Yang kelima adalah pengukuran crankshaft. Di sini pengukurannya juga ada keolengan dan juga nanti di sini dibutuhkan pengukuran ketirusan pada diameter crank journal atau crank pin. Oke, yang pertama pemeriksaan kerataan menggunakan strike edge dan filler. Di sini prosesnya adalah 6 posisi peletakan strike edge. 1, 2, 3, 4 silangnya ini dan pojok kanan kiri. Jadi ada 6 posisi pengukuran. Selanjutnya pemeriksaan celah. Nah, pemeriksaan celah di sini ada beberapa proses, yaitu yang pertama celah antara blok silinder dan piston. Nah, ini ada celahnya. Yang kedua itu adalah pada pin piston. Ini juga ada celahnya. Ya, diukur kembali. Yang selanjutnya celah di sini yang tadi end play tadi, diukur end play. Pengukuran celah ya. Selanjutnya celah piston. Nah, celah piston dengan blok silinder ini yang saya sampaikan tadi ini sangat detail, sangat butuh konsentrasi dalam pengukuran. Nah, ini di sini ada yang pertama pengukuran piston. Nah, ukuran piston. Yang kedua kita piston dengan mikrometer ya ini. Yang kedua kita mengukur diameter blok silinder. Ya, ini sudah ada contoh video yang sudah saya buat, silahkan nanti ditonton dengan lengkap. Ini ada posisi B, C, D. Ini atas, tengah, bawah dengan dua arah, ini arah dorong dan arah aksial. Sehingga dibutuhkan ketika satu kali masuk dial gauge ini harus mengukur sebanyak 6 kali di tiap silindernya. Nah, untuk mengukur celah piston ini maka dibandingkan ya antara diameter blok silinder dan diameter torak. Dari proses ini akan menimbulkan perbaikan, yaitu yang pertama adalah membesarkan diameter blok silinder sesuai dengan diameter piston yang baru, dan proses ini juga memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Yang kedua adalah celah pin piston. Nah, pertama ukur diameter pin dengan mikrometer. Yang kedua ukur diameter dalam pada lubang pin pada torak. Nah, di sini nanti akan ditemukan celah antara pin piston dan diameter piston. Yang selanjutnya celah oli pada crankshaft ini menggunakan plastik gauge. Nah, caranya potong plastik gauge secukupnya, letakkan pada crankshaft, pasang tutup bantalan crankshaft, kencangkan sesuai dengan momen spesifikasi. Selanjutnya nanti dilepas, maka plastik gauge ini akan pipih. Nah, lebar dari pipihannya plastik gauge ini diukur menggunakan kertas ini yang untuk konfirmasi ukuran. Itu kalau celahnya berlebih ya nanti harus diganti bantalannya. Biasanya pada crankshaft itu namanya undersize, dikecilkan diameternya. Nah, nanti yang dipertebal adalah bantalannya, begitu. Ini semacam ini ya. Ini saya sampaikan lagi. Ini yang nongol ini namanya crank pin. Crank journal itu yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5. Ini crank journal. Crank pinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sini juga menjelaskan tanda ukuran pada bantalan-bantalan yang digunakan.
Yang selanjutnya adalah celah alur ring piston. Nah, ini dari ring ini dilepas, setelah lepas dimasukkan kembali dan disisipi dengan filler. Nah, ini pada ring piston 1, ada yang ring piston 2, ini harus diukur. Ya, ketika nanti celahnya ini terlalu lebar ya, maka kerja dari penutupan kompresi, menangkap tenaga dari pembakaran itu juga tidak maksimal. Nah, ini ya karena keausan pada ring ini memang ini harus diukur ketika melakukan proses overhaul. Selanjutnya pemeriksaan celah ujung ring piston. Nah, ini ditekan ke bawah untuk meratakan, maka kita bisa menggunakan piston untuk menekan ke bawah. Nah, untuk menekan ke bawah, nah itu diukur berapa celahnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan baut pengesetan tutup bantalan. Nah, di sini diukur diameternya. Nah, ini biasanya karena ada kerusakan nanti ulitnya itu sudah rusak dan panjangnya ini berapa. Selanjutnya di sini kita pemeriksaan crankshaftnya. Nah, jadi di sini ada pengukuran dari timing chainnya ya, dengan gigi yang ada pada poros engkol. Ya, untuk poros engkol ini ada pemeriksaan keolengan dengan memasang dial gig di sini di tengah, selanjutnya memutar poros engkol ini yang didudukan pada V-block, maka nanti akan terbaca ya keolengannya. Yang selanjutnya ada diameter. Nah, diameter ini yang saya sampaikan, ada crank pin dan crank journal. Crank pin ini yang untuk batang torak, crank journal ini yang untuk dengan bodi pada blok silinder. Pengukurannya sama. Di sini ukur yang atas ini menandakan ukuran keovalan. Ya, yang di sini nanti ketirusan antara tiap sisi jika ada perbedaan. Nah, pemeriksaan kausan tipping sprocket. Nah, di sini diukur, timingnya dipasang, diukur dengan jangka sorong. Kembali untuk merakit ya, siapkan stand ini pada blok silinder pada stand biar lebih mudah. Yang pertama yang kita lepas tadi, ya kita pasang kembali dulu. Yaitu memasang crankshaft sesuai dengan urutan. Ada bantalan dorong, bantalan atas, crankshaft, bantalan. Nah, ini dihafalkan untuk komponen-komponennya dan besok dipraktekkan pada saat bertemu tatap muka di sekolah. Selanjutnya di sini ada larangan yang ini, jangan memberikan oli pada permukaan ya bantalan yang berhubungan dengan komponen atau pada engine. Ya, ini bantalannya tidak boleh dilumasi agar dia tetap. Nanti sudah ada sirkulasi oli ketika terjadi pada sistem pelumasan. Bantalan dorongnya ya, bantalan dorongnya. Oke, torak juga dipasang sesuai dengan urutan beserta dengan batang torak pin. Ya, urutannya 3 ini ada ring oli, 2 ini adalah ring piston 1 dan 2. Oke, selanjutnya pasang piston dengan batang torak. Untuk memasang ring piston bisa menggunakan expander di sini untuk memasang, tapi juga bisa menggunakan manual. Tapi ketika bisa dengan alat yaitu lebih bagus, mengurangi gesekan. Selanjutnya kalau sudah terpasang antara batang torak dan torak, kita masukkan di dalam blok silinder. Jangan lupa ada bantalan atas, ini bantalan bawah untuk tetap dipasang. Ya, pada pemasangan torak ini dia harus lurus dengan crankshaftnya. Ini yang benar semacam ini. Ya, ini lebih susah dan resiko terjadi gesekan yang parah.
Sini untuk memasang kembali dari batang torak. Nah, ini diingatkan kembali bahwa tidak boleh menggunakan oli untuk memasang bantalan. Kalau untuk pelumasan nanti ada di tiap. Oke, ini pemasangan ya, kompresor ring piston untuk memasang ini agar ring piston itu tertekan, sehingga nanti ketika kita pasang semacam ini dia lebih mudah masuk ke dalam box silinder. Oke, ini penjelasan dari box silinder oleh saya. Maka dari itu mungkin ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut via WhatsApp ataupun Japri ketika menggunakan Microsoft Teams. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.